Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perhitungan kadar air suatu sampel, kadar air basis basah, dan kadar air basis kering. Baiklah, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dahlia. Kepada Saudari Dahlia dipersilakan. Penentuan kadar air. Penentuan kadar air dalam pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama metode pengeringan dengan oven biasa, yang kedua metode destilasi, yang ketiga metode kimia, dan yang keempat metode khusus kronografi nuklear magnetik Ericssona atau NMR. Pada praktikum kali ini, metode yang digunakan adalah metode pengeringan dengan oven biasa dan metode destilasi. Terdapat 3 tipe air dalam bahan pangan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, air monolayer atau lapisan tunggal. Yang kedua, air multilayer atau lapisan banyak. Yang ketiga, air bebas. Analisis kadar air. Analisis kadar air dalam bahan pangan penting untuk bahan pangan segar dan olahan. Analisis sering menjadi tidak sederhana karena air dalam bahan pangan berada dalam bentuk terikat secara fisik dan kimia dengan komponen bahan pangan lainnya, sehingga sulit memecahkan ikatan-ikatan air tersebut. Terima kasih untuk Saudari Dahlia. Baiklah, untuk presentasi kedua akan disampaikan oleh Saudari Welika. Kepada Saudari Welika dipersilakan. Selanjutnya yaitu analisis kadar air secara langsung terbagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Metode gravimetri, pengeringan dengan oven. Dilakukan dengan cara mengeluarkan dari bahan dengan proses pengeringan dalam oven udara atau dalam oven vakum. Hal ini berdasarkan tekanan yang digunakan saat pengeringan. Yang kedua yaitu metode destilasi azeotropik. Metode destilasi azeotropik yang dapat diterapkan ada 2, yaitu destilasi langsung dan destilasi azeotropik. Yang ketiga, metode Karl-Fischer. Metode ini digunakan untuk mengukur kadar air. Contoh, dengan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasi. Titrat yang digunakan adalah pereaksi Karl-Fischer campuran ion sulfur dioksida dan piridin dalam larutan metanol. Yang keempat, metode destilasi kimia. Dengan bantuan bahan kimia yang mempunyai kemampuan menyerap air tinggi seperti P2O5, barium monoksida, BaO, magnesium perkloriat, MgCl3, kalsium klorida anhidrous, CaCl2, dan asam sulfat H2SO4 pekat. Yang kelima yaitu metode termografimetri. Metode ini dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan dengan bantuan panas. Perubahan berat karena hilangnya air dari bahan selama pemanasan dicatat oleh neraca termal secara otomatis, secara fungsi dari bahan dan suhu. Selanjutnya yaitu analisis kadar air metode tidak langsung. Metode ini dilakukan tanpa mengeluarkan air dari bahan dan tidak merusak bahan, sehingga pengukuran tidak bersifat merusak atau tidak destruktif. Terima kasih untuk Saudari Welika. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novra Lolilia. Kepada Saudari Novra Lolilia dipersilakan. Kadar air. Kadar air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam presentasi bobot terhadap bahan basah. Misalnya dalam gram air untuk setiap 100 gram bahan, dan disebut kadar air berat basah atau basis basah. Kadar air basis basah dapat dinyatakan dengan persamaan Ka, yaitu kadar air basis basah, sama dengan bobot air dalam bahan dibagi bobot air dalam bahan ditambah bobot bahan kering mutlak dikali 100%. Di samping kadar air bobot basah, kadar air bahan juga dapat dinyatakan dalam kadar air basis kering, yaitu air yang diuapkan dibagi bobot bahan setelah pengeringan. Jumlah air yang diuapkan dalam bobot bahan sebelum pengeringan dikurangi bobot bahan setelah pengeringan, sebagaimana persamaan berikut, yaitu Ka atau kadar air basis kering sama dengan Ba, yaitu bobot air dalam bahan,
dibagi BK yaitu bobot bahan kering mutlak dikali 100%. A sama dengan berat sampel, B sama dengan berat konstan sampel. Untuk mencari kadar air persen, BB sama dengan A berat sampel dikurang dengan berat konstan sampel dibagi berat sampel dikali 100%. Untuk kadar air persen BK, A yaitu berat sampel dikurang dengan berat konstan sampel dibagi dengan berat konstan sampel dikali 100%. Untuk kadar total padatan dengan membagi berat sampel dan berat konstan sampel kemudian dikali 100%. Terima kasih Saudari Nopralilia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Hafizah Mawaddah. Kadar air basis basah dan kadar air basis kering. Kadar air adalah presentasi kandungan air suatu bahan yang dinyatakan berdasarkan berat basah, wet basis, atau berdasarkan berat kering, dry basis. Kadar air berat basah mempunyai berat maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air basis kering dapat lebih dari 100%. Kadar air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam presentasi berat bahan, misalnya dalam gram air untuk setiap 100 gram bahan disebut kadar air berat basah. Kadar air basis basah dapat ditentukan dalam persamaan berikut. M sama dengan Wm per Wt kali 100%, Wm per Wd kali 100%. Cara lain untuk menetapkan kadar air adalah kadar air basis kering, yaitu air yang diuapkan dibagi berat setelah pengeringan. Jumlah air yang diuapkan adalah berat bahan sebelum pengeringan dikurangin berat bahan setelah pengeringan, dan dinyatakan dalam persamaan berikut. M sama dengan Wm per Wt kali 100% sama dengan 100 M per 100 dikurang M. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang perhitungan kadar air suatu sampel, kadar air basis basah, dan kadar air basis kering. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan.